Jadi sekali lagi, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa anggaran program makan siang gratis untuk para siswa sekolah ini akan mengurangi jatah guru dan tenaga kependidikan. Kawan muda, program makan siang gratis yang dicanangkan calon Presiden Prabowo Subianto sejatinya banyak ditunggu orang yang menginginkan agar program ini segera dilaksanakan sehingga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat penerima serta para pelaku UMKM yang akan ikut menggerakkan pelaksanaan program ini. Program makan siang gratis ini sudah mulai dianggarkan dalam pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2025 pada sidang Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi belum lama ini. Namun seperti biasa, apapun yang dilakukan pemerintahan Jokowi, apalagi yang menyangkut program-program calon Presiden Prabowo Subianto, sudah pasti akan ditanggapi dengan komentar-komentar miring dan sinis oleh sebagian orang. Padahal, apa yang dilakukan Kabinet Jokowi dengan mulai membahas program makan siang gratis untuk dimasukkan ke dalam RAPBN, semata-mata demi kesinambungan pembangunan agar transisi pemerintahan dapat berjalan mulus. Program makan siang gratis, kawan muda, pada hakikatnya merupakan perbuatan yang luhur, yang sesuai dengan anjuran agama, yakni memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin. Dan para penerima program ini, banyak di antaranya merupakan orang-orang yang tidak mampu. Dalam ajaran Islam disebutkan, memberi makan adalah bentuk kepedulian pada sesama dan bentuk kasih sayang serta pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada sebuah hadis yang meriwayatkan sabda Rasulullah Muhammad SAW tentang pentingnya memberi makan kepada orang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan." Lalu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, perbuatan apa yang terbaik dalam Islam?" Rasulullah menjawab, "Kamu memberi makan kepada orang lain." Para ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah hadis sahih atau hadis yang tidak perlu diragukan lagi validitas keilmuannya. Jadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Tabrani ini adalah benar adanya, bahwa Rasulullah Muhammad SAW sangat menganjurkan orang-orang yang mampu untuk memberi makan kepada orang-orang yang kurang mampu. Mengutip laman rumahzakat.org, setidaknya ada 7 keutamaan yang dapat dicapai dari kebiasaan memberi makanan kepada orang lain, yakni menjalin silaturahmi dengan sesama, membuka pintu rezeki, mendapat pertolongan Allah, mendapat ketenangan hati, mendapat pahala yang setara dengan orang-orang yang berpuasa, dan dijanjikan surga, serta mendapatkan doa dari orang-orang yang diberi makan. Dalam hadis lainnya yang juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Api neraka merasa takut walaupun dengan sebiji kurma yang kalian berikan untuk orang-orang yang lapar." Inti dari semua hadis yang telah disebutkan tadi adalah kebiasaan memberi makan orang lain yang membutuhkan merupakan salah satu perbuatan yang sangat mulia. Kawan muda, seperti yang sering kami sampaikan dalam berbagai bahasan di program-program yang ditayangkan melalui kanal Man of Our Time, program makan siang dan susu gratis yang digagas Prabowo Subianto ditujukan
untuk orang-orang yang membutuhkan, yakni anak-anak balita dan ibu hamil, guna mencegah dan mengurangi angka stunting akibat gizi buruk. Kemudian anak-anak sekolah mulai preschool, taman kanak-kanak, serta sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dan para santri yang mondok di pesantren-pesantren. Juga para lansia. Mengapa anak-anak sekolah dan para santri harus diberi makan siang dan susu gratis? Itu karena mereka membutuhkan penambahan gizi yang baik untuk membantu pertumbuhan fisik dan pengembangan kecerdasan mereka agar mereka bisa belajar secara optimal. Ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia, seperti yang sering diungkapkan calon Presiden Prabowo Subianto yang sangat menginginkan tumbuhnya generasi muda yang kuat agar bisa melanjutkan program-program pembangunan secara berkesinambungan dan siap menjadi pewaris dan para pemimpin negeri ini. Pun jangan lupa, banyak di antara anak-anak sekolah yang akan menjadi penerima makan siang dan susu gratis ini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga program ini dapat membantu meringankan beban para orang tua mereka. Program pemberian makan siang untuk anak-anak sekolah ini bukan hal yang baru di dunia. Banyak negara yang sudah melaksanakannya, termasuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, dan Jepang, kemudian Spanyol, Portugal, Brasil, Prancis, Singapura, Malaysia, India, dan Cina, serta beberapa negara lainnya. Dengan kata lain, Indonesia sebenarnya boleh dikatakan tertinggal dari negara-negara tersebut dalam pelaksanaan program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. Ketika negara-negara lainnya sudah menjalankan program ini dengan baik dan lancar, di Indonesia masih terjadi pro kontra. Perlu pula diketahui bahwa program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah bukan hanya baru kali ini digagas Prabowo Subianto. Mengutip situs resmi Partai Gerindra, Prabowo Subianto sudah mencanangkan revolusi putih pada pemilihan presiden 2009 saat Prabowo menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Megawati Soekarno Putri. Yang disebut revolusi putih adalah gerakan pemberian susu secara gratis. Kata putih identik dengan warna susu. Gerakan revolusi putih ini bahkan sudah dimulai Prabowo di sekitar rumahnya di Bukit Hambalang, Kampung Gombong, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, yang juga terdapat peternakan kambing. Prabowo memberikan susu gratis untuk anak-anak sekolah di wilayah tersebut dan juga memberikan biaya pendidikan. Saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta atas dukungan Prabowo dan Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengusulkan dan menitipkan program pemberian susu gratis ini kepada Gubernur Anies. Melalui akun Facebook resminya yang diunggah pada tanggal 26 Oktober 2017, Prabowo mengungkapkan bahwa revolusi putih merupakan pemikiran Prabowo dan Partai Gerindra untuk membangun karakter bangsa yang sehat dan kuat. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan susu sebagai konsumsi rakyat Indonesia setiap hari. Dengan gerakan ini, Prabowo berharap anak-anak Indonesia menjadi generasi penerus yang kuat dan cerdas dalam mengemban amanat-amanat kebangsaan pada masa mendatang. Jangan melihat hasilnya sekarang, tulis Prabowo dalam postingan lainnya di akun Facebook @Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2012. Tunggu 10-15 tahun mendatang. Jika gerakan ini simultan, yakinlah generasi kita akan menjadi generasi yang mumpuni, tulis Prabowo. Kini menjelang berakhirnya masa bakti Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober 2024. Program makan siang gratis yang digagas calon Presiden Prabowo Subianto
mulai dibahas untuk dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bahkan memastikan bahwa program makan siang gratis ini akan masuk ke dalam APBN 2025. Erlangga sudah mempunyai hitung-hitungannya. Daftar penerima makan siang gratis ini menurut Erlangga menjangkau 70,5 juta orang yang mencakup balita hingga siswa sekolah menengah pertama. Daftar penerima program ini didasarkan pada data Kementerian Kesehatan yang meliputi 22,3 juta balita, 7,7 siswa taman kanak-kanak, 28 juta siswa sekolah dasar, dan 12,5 juta siswa sekolah menengah pertama. Jumlah tersebut masih belum termasuk jumlah ibu hamil dan siswa sekolah menengah atas. Menko Erlangga juga menyebutkan bahwa anggaran untuk pemberian makan gratis ini sudah ditetapkan sebesar Rp15.000 per anak. Dan ini belum termasuk pemberian susu gratis. Lalu netizen pun ribut. Banyak netizen berkomentar di berbagai media sosial bahwa anggaran Rp15.000 per orang tidaklah cukup untuk penyediaan makanan bergizi. Tetapi komentar miring dari para netizen ini dibantah oleh para netizen lainnya bahwa anggaran sebesar Rp15.000 cukup untuk membeli makan berupa sepiring nasi dan sepotong ayam di warung-warung rakyat seperti Warung Tegal dan warung-warung lainnya. Dan itu merupakan makanan bergizi. Apalagi jika belanjanya dilakukan dalam jumlah besar dan massal, anggaran tersebut cukup memadai. Mungkin banyak orang lupa bahwa program makan siang gratis ini mempunyai manfaat lainnya yang lebih luas selain peningkatan gizi, yakni dilibatkannya sejumlah besar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh daerah di Indonesia dan menyerap hasil panen dari para petani dan nelayan di berbagai daerah. Program ini juga akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Dengan kata lain, program makan siang gratis ini akan membuat roda perekonomian rakyat berputar sekaligus perluasan lapangan kerja. Namun ribut-ribut di sebagian kalangan terjadi lagi setelah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa sebagian anggaran program makan siang gratis ini akan diambil dari dana BOSP atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Mengutip Harian Kompas, disebutkan bahwa sejumlah organisasi guru menolak jika anggaran untuk program makan siang gratis ini diambil dari dana BOSP atau dana BOS pendidikan. Mereka khawatir jika program makan siang gratis ini menggunakan dana BOS pendidikan akan mempengaruhi gaji guru dan tenaga kependidikan. Ternyata kawan muda, penggunaan dana BOS pendidikan itu tidak akan mengurangi gaji guru dan tenaga kependidikan. Karena dana BOS yang diusulkan Menko Erlangga adalah dana BOS spesifik atau BOS afirmatif yang rekeningnya terpisah dari dana BOS reguler agar pemantauannya jelas dan tertib. Dana BOS spesifik atau dana BOS afirmatif ini khusus untuk penyediaan makan siang gratis untuk para siswa sekolah yang pelaksanaannya akan didistribusikan kepada UMKM termasuk para pedagang makanan yang berjualan di kantin-kantin sekolah. Hal ini diungkapkan Ahmad Zaki Iskandar, mantan Bupati Tangerang, sekaligus Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Prabowo Gibran untuk DKI Jakarta, seperti yang dilansir cnbcindonesia.com. Jadi sekali lagi, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa anggaran program makan siang gratis untuk para siswa sekolah ini akan mengurangi jatah guru dan tenaga kependidikan. Sebelum program makan siang dan susu gratis ini dilaksanakan secara resmi dan serentak pada tahun 2025,
komentar-komentar negatif atas program ini agaknya akan terus bermunculan. Namun kita yakin, setelah program ini berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung, komentar-komentar negatif ini akan sirna dengan sendirinya. Semoga. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.